Bayangkan bahwa Tuhan dia menyembunyikan Injil Kristus Yesus di dalam hukum Taurat yang berkaitan tentang budak. Nah, hari ini kita akan melihat dari dalam Keluaran pasal yang ke-21 yang membuka gambaran yang begitu luar biasa tentang salib dan kebebasan yang kita miliki, yang kita terima di dalam Kristus. Teman-teman, hari ini kita akan belajar dari Keluaran pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 berbicara tentang bagaimana hukum Taurat itu berbicara tentang Yesus. Alkitab mengatakan bahwa Taurat adalah bayangan dari hal-hal yang akan datang, tetapi wujudnya adalah Kristus. Dan ketika kita membuka bagian ini yang kelihatannya sangat teknikal, sangat teknis, berkaitan tentang peraturan, tentang hukum, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan dunia sosial, dengan norma sosial. Tapi justru di sana, kita bisa melihat bagaimana Injil itu disingkapkan dengan begitu jelas. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, sebelum kita baca firman-Nya, baca ayat-ayatnya, kalau Anda diberkati dengan pengajaran seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya supaya nanti begitu ada pengajaran yang baru, ada video yang baru, sehingga saudara bisa mendapatkan notifikasi. Dan jangan lupa untuk dibagikan juga, supaya makin banyak orang mendapatkan berkat. Oke, sekarang mari kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-21, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka ia keluar pun seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada Tuanku, kepada istriku, kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka." Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya, yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Nah, pertama-tama, mari kita lihat secara kontekstualnya. Kita mengerti konteks yang ada pada zaman itu. Karena ini berbicara tentang perhambaan, berbicara tentang perbudakan. Nah, perhambaan atau perbudakan di Israel ini berbeda dengan perbudakan atau perhambaan di bangsa Mesir yang begitu brutal. Berbeda.
Dan ini sebenarnya berbicara tentang sistem perlindungan yang disediakan oleh Allah, perlindungan bagi orang-orang Israel dalam hal sosial, perlindungan sosial. Nah, seseorang itu bisa menjadi hamba, bisa menjadi budak dari orang lain karena ya dia berhutang, dia punya hutang. Atau karena memang kondisi kehidupannya itu sangat miskin dan mereka berada dalam kemiskinan sehingga mereka menjadi budak untuk bisa berlanjut hidupnya, melanjutkan kehidupannya. Atau mereka sedang membutuhkan perlindungan ekonomi. Jadi karena mungkin ada banyak hal yang dia butuhkan atau dia dikejar-kejar orang karena banyak hutangnya dan sebagainya, sehingga membutuhkan perlindungan secara ekonomi sehingga dia nggak harus ngurusi hutangnya. Ada yang bisa untuk menutupi hal itu. Jadi dia menjadi berhutang kepada orang ini. Jadi orang Ibrani ini harus bekerja selama 6 tahun sebagai cara dia melunasi hutang hidupnya. Tetapi Allah mengatur sedemikian rupa dengan memberikan hukum ini, dan ini merupakan hukum yang cukup radikal karena pada tahun yang ke-7 setiap hamba Ibrani dibebaskan tanpa syarat, tanpa harus membayar apa-apa. Dan kebebasan yang mereka terima ini bukan hadiah, gitu. Bukan diberikan oleh tuannya, tetapi ini merupakan hukum kasih yang ditetapkan oleh Allah. Jadi Allah mau menjaga martabatnya manusia dan mengingatkan kepada umat Israel bahwa mereka dulu juga pernah ditebus keluar dari Mesir. Bukan karena kehebatan mereka, tapi karena kasih dan karunia dari Allah. Dari sini kan kita bisa melihat bagaimana Injil itu dinyatakan dengan begitu jelas. Kalau kita baca di ayat yang kedua, dikatakan di sana, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja kepadamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jadi orang Ibrani bisa menjadi hamba, bisa menjadi budak dari orang Ibrani yang lainnya. Dan ini bicara tentang gambaran dari kondisi manusia. Manusia bisa berada di dalam yang namanya perbudakan, berada di dalam keterikatan, berada di dalam ketidakbebasan, jadi terbelenggu gitu. Dan manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri, membebaskan dirinya sendiri. Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang 14 dia mengatakan, kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi kita semuanya itu bersifat daging dan terjual di bawah kuasa dosa. Jadi kita ini seakan-akan diperjualbelikan di bawah kuasa dosa. Dan manusia dilahirkan di dalam perbudakan yang sedemikian. Di dalam perbudakan di bawah dosa. Kita bekerja, kita berusaha, kita mencoba untuk melakukan yang terbaik sekalipun, tetapi kita tetap berada di bawah kuasa dosa, tetap tidak memiliki kebebasan yang sejati. Nah, di Israel, seorang hamba dia harus bekerja selama 6 tahun. Dan angka 6 ini menggambarkan angka manusia. Ya? Angka manusia. Bicara karena di hari yang ke-6 manusia itu diciptakan. Tapi angka yang ke-6 ini juga berkata tentang angka yang tidak lengkap artinya. Belum sempurna. Sebab angka 6, khususnya 6 tahun ini adalah menggambarkan bagaimana usaha manusia, bagaimana performa dari manusia di dalam melakukan kegiatan-kegiatan agamanya, dalam menjaga moralitasnya, di dalam dia berusaha menjadi orang yang baik dengan kebenarannya dia sendiri, dengan kebaikannya dia sendiri. Sama seperti seseorang yang berusaha untuk menyenangkan Allah, berusaha untuk berkenan kepada Allah, tetapi dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Sehingga seperti apapun dia berusaha, seperti apapun dia mencoba untuk menyenangkan Allah, untuk berkenan kepada Allah dengan kekuatannya sendiri, dia akan sampai dalam suatu kesimpulan bahwa kok aku sudah coba ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi tetap aja aku merasa gagal. Aku merasa ini belum sempurna. Aku menemukan bahwa aku sudah berusaha nih menjaga, tapi rupanya aku bisa terpeleset, aku bisa jatuh lagi. Dan ini adalah gambaran dari hamba.
Gambaran di mana seorang hamba itu punya pekerjaan yang nggak pernah selesai. Selalu akan ada lagi, akan ada lagi. Selesai mengerjakan ini akan ada tugas lagi yang harus diselesaikan. Akan ada lagi, akan ada lagi. Tidak ada kebebasan. Selalu ada yang dia harus mengerjakannya dengan sekuat tenaga, mencoba untuk menyenangkan tuannya, tapi nggak pernah ada kesudahannya. Tapi di ayat yang kedua yang sama, di tahun yang ketujuh, hamba itu dibebaskan tanpa harus bayar apa-apa. Dia nggak perlu bayar apa-apa. Jadi dia ini, hamba ini, budak ini dibebaskan bukan karena hasil kerjanya begitu baik, sehingga tuannya senang sekali. Wah, kerjamu bagus, sekarang kamu beri hadiah kepadamu, kamu sekarang bisa bebas, nggak usah jadi hamba lagi, nggak usah jadi budak lagi. Enggak. Ya kan? Dia dibebaskan bukan juga karena dia layak untuk menerima yang namanya kebebasan itu. Karena dia sudah berjasa begitu rupa sehingga membuat tuannya ini menjadi semakin kaya dan sangat kaya sehingga dia diberikan karunia, gitu, dia diberikan hadiah, dia dibebaskan. Enggak. Tetapi kebebasan ini, pembebasan ini terjadi karena memang itu adalah waktu yang ditetapkan oleh Allah. Allah menetapkan adalah satu waktu ini ada pembebasan terjadi. Dan ini juga bicara tentang Injil. Sebab Allah menetapkan satu waktu di mana kita dibenarkan secara cuma-cuma oleh karena anugerahnya, oleh karena kasih karunia-Nya. Dan saat berbicara tentang Injil, saat berbicara tentang tahun yang ketujuh, sebenarnya tahun yang ketujuh itu bagi kita adalah seorang pribadi. Namanya adalah Yesus Kristus. Jadi tahun ketujuh adalah Yesus Kristus itu sendiri. Saat manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri, saat manusia tidak bisa berusaha untuk mendapatkan keselamatan dengan kekuatannya dia sendiri, Allah dengan kasih karunia-Nya memberikan anugerah ini, memberikan kasih-Nya, memberikan pemberiannya ini. Ada anugerah Allah turun kepada manusia melalui salib. Tapi ada hal yang menarik kan. Saat kita bertemu dengan hukum dan peraturan, seringkali orang akan mencari celah di sana. Supaya dia tetap tidak melanggar hukum, tapi dia bisa mendapatkan keuntungan. Atau dia bisa memelintir hukum itu sedemikian rupa, sehingga dia nggak harus melakukan seperti apa yang dikatakan oleh hukum itu. Mungkin kita tahu semuanya, ini terjadi dalam segala aspek berkaitan tentang hukum. Nah, Tuhan tahu bahwa akan ada orang-orang yang sedemikian, karena itu dia memberikan peringatan dan dia memberikan peraturan. Ya kan? Dia memberikan, ini loh, aku tahu nanti akan ada orang-orang yang punya pikiran yang jahat. Dan orang-orang yang punya pikiran yang jahat ini tidak mau untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudaranya yang lain, orang-orang yang lain. Jadi Allah memberikan perintahnya di dalam Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Jika sekiranya di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka lebar-lebar baginya, membuka tangan lebar-lebar baginya, dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah, supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Jadi saudara, sebenarnya kalau kita berbicara tentang hal ini, kita bicara tentang kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia itu tidak menunda untuk memberi, sekalipun memang kelihatannya itu rugi. Karena di dalam hukum itu, kita temukan bahwa Tuhan melarang bangsa Israel untuk menolak memberi pinjaman hanya karena tahun penghapusan hutang itu sudah dekat. Jadi rupanya mereka sudah
ada ketentuan bahwa tahun ini akan ada tahun pembebasan hutang. Jadi 6 tahun ini sudah berlalu, kemudian ada tahun yang sudah ditetapkan. Nanti 7 tahun lagi ada tahun lagi yang sudah ditetapkan untuk penghapusan hutang. Jadi pada waktu ini, dalam masa ini kira-kira tahun depan sudah tahun penghapusan hutang. Ada saudara yang miskin, yang butuh bantuan, butuh pertolongan, dia datang minta bantuan, dia seakan-akan dalam tanda kutip menjual dirinya menjadi budak supaya bisa ditolong. Tapi karena misalnya, karena kita melihat, wah, kalau aku tolong dia, rugi. Dia bekerja sebentar saja, nggak sampai 1 tahun, karena di waktu yang akan datang ini tahun depan ini sudah tahun pembebasan. Dia harus dilepaskan. Jadi mungkin dia dalam masa kerjanya yang cuma beberapa bulan ini tidak bisa menutup biaya yang aku keluarkan untuk dia. Jadi orang mulai hitung-hitungan gitu loh. Karena secara manusia hal ini bisa jadi merugikan. Sudah tak pinjami uang, aku pinjamkan uang kepada dia, ternyata sebentar lagi masa pinjaman itu hangus. Dia belum bisa kembalikan pun harus dianggap lunas. Dan uang yang sudah aku berikan itu tidak akan kembali. Mungkin ada orang berpikiran begitu sehingga aku nggak mau memberikan pinjaman kepada orang ini. Aku tidak mau menerima dia menjadi budakku, menjadi hambaku. Karena ya rugi gitu. Pikirannya seperti itu. Tetapi Tuhan mengatakan tetap kamu beri sama dia. Jangan hitung-hitungan sama dia. Karena ini menggambarkan kasih karunia. Ini melambangkan kasih karunia. Kasih karunia itu memberi bukan karena yang menerimanya ini layak untuk diberi. Tetapi karena sang pemberinya ini yang murah hati. Itu kasih karunia. Dan kasih karunia tidak bergantung pada potensi kembalian. Apakah orang ini bisa mengembalikan atau tidak. Allah tidak pernah mengatakan bahwa aku akan mengasihi engkau kalau kamu bisa membayar kembali kasih yang aku sudah berikan. Enggak. Tapi yang dilakukan Allah pada kita adalah dia memberi kepada kita bahkan sebelum kita berubah. Sebelum kita bisa melakukan seperti apa yang dia inginkan, dia sudah memberi kepada kita. Dia mengampuni kita sebelum kita menjadi orang yang layak untuk diampuni. Sebelum kita menunjukkan bahwa aku sudah sangat menyesal, aku mau berubah dan sebagainya. Allah sudah mengampuni kita. Dan Allah memberkati kita tanpa menuntut jaminan apa-apa dari kita. Dia langsung memberikan. Jadi dari hukum ini kita bisa melihat natur atau sifat alami dari kasih karunia. Yaitu kasih karunia itu mau memberi kepada orang yang memang nggak bisa untuk mengembalikan. Dia beri saja. Dia meminjamkan. Sekalipun tahu dia nggak akan bisa bayar. Yang berikutnya adalah Allah mau supaya umatnya juga mencerminkan karakter yang sama seperti dia. Jadi perintah ini bukan sekedar etika secara finansial saja, tetapi ini merupakan suatu pelatihan, suatu training, supaya bangsa Israel ini tidak pelit, supaya bangsa Israel ini tidak terlalu perhitungan satu dengan yang lain, supaya mereka nggak perlu takut rugi, supaya mereka memiliki hati yang sama seperti hatinya Allah, yang murah hati, tanpa banyak syarat. Dia tetap bisa murah hati. Jadi kasih karunia bukan cuma sesuatu yang kita terima, tetapi kasih karunia juga mengubahkan kita menjadi semakin serupa dengan hatinya Tuhan. Dan karena itu, kasih karunia menolak rasa curiga. Kasih karunia menolak ketakutan. Gitu. Ayat ini mengatakan, jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Atau dengan bahasa lain adalah jangan ada pikiran yang jahat di dalam hatimu. Jadi kasih karunia ini menembus ketakutan akan nanti aku rugi kalau aku kasih sama dia. Menembus kekhawatiran, ketakutan akan masa depan. Nanti bagaimana kalau dia nggak bisa balikkan sama aku. Tahun depan ini sudah pembebasan hutang. Dan kasih karunia ini menghapuskan pikiran negatif terhadap orang lain. Karena kasih karunia memulai dari kepercayaan dan kemurahan hati. Bukan curiga. Bukan juga perhitungan.
Dan hukum ini menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai sang pemberi yang utama. Saudara, Yesus mau memberi dan dia sudah memberi kepada kita sekalipun dia tahu dengan pasti dia tahu bahwa kita tidak akan mampu membayar, mengembalikan apa yang dia sudah berikan kepada kita. Dia mau memberikan pengampunan. Dia memberikan pengampunan kepada kita tanpa minta jaminan apapun dari kita. Bahwa aku kasih kamu pengampunan ya, tapi setelah itu kamu harus hidup dengan sempurna ya. Dia nggak minta jaminan seperti itu. Dia nggak memberikan persyaratan, tapi dia memberikan, dia melepaskan pengampunan itu. Dia memberikan kasih, sekalipun tahu bahwa kita nantinya juga masih akan jatuh lagi, tapi tetap dia mengasihi kita. Dan bahkan dia memberikan hidupnya yang seutuhnya, yang sepenuhnya. Sekalipun mungkin banyak dari kita setelah kita menerimanya, gitu kan, kehidupan kita kita berikan seutuhnya kepada Kristus. Jadi dengan kata lain, saudara, Tuhan Yesus itu meminjamkan kebaikannya kepada manusia yang pasti manusia itu nggak bisa melunasinya. Hutang yang tidak bisa dilunasi oleh manusia. Itulah kasih karunia. Nah, kita kembali ke Keluaran pasal yang ke-21. Kita lihat di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dikatakan jika ia datang seorang diri saja, hamba ini datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Dengan jelas di ayat yang ketiga ini dikatakan kalau hamba ini, dia datang menjadi hamba seorang diri, setelah itu dia bebas, ya dia bebas sendiri. Tapi kemudian, kalau misalnya waktu dia menjadi hamba, menjadi budak ini, dia sudah punya istri ya, nanti waktu bebas ya, dia bisa bebas sama istrinya. Tapi waktu dia menjadi hamba, waktu dia menjadi budak ini, saat dia masih single, terus kemudian tuannya memberikan istri kepada dia. Karena kamu sudah bekerja di sini, ya kan, kamu sudah single sudah cukup lama, usiamu sudah usia untuk menikah nih, aku kasih perempuan untuk kamu jadikan istri. Nah, kemudian dia menikah di sana dalam masa perhambaan itu, kemudian istrinya ini melahirkan anak, entah laki-laki atau perempuan, maka setelah tahun pembebasan ini, orang ini, laki-laki ini bisa pergi dengan bebas, menjadi orang merdeka, tapi istri dan anak-anaknya tetap menjadi milik dari tuannya. Ini merupakan gambaran tentang segala sesuatu yang kita miliki di dalam kehidupan kita yang lama. Sebenarnya semuanya itu ada di bawah kuasa dosa. Semuanya. Karena itu dihasilkan di dalam perbudakan itu. Kita nggak dapatkan apa-apa sebenarnya. Karena semuanya itu berada di bawah kuasa dosa. Karena itu muncul kebutuhan akan seorang penebus yang mau membayar lunas untuk kehidupan kita yang baru. Jadi apapun kelihatannya kita mendapatkan suatu hal yang baik, tetapi kalau kita berada di dalam kehidupan lama kita, berada di bawah tekanan dosa, di bawah perbudakan dari dosa, itu juga merupakan suatu hal yang menjadi miliknya dosa. Makanya kita perlu dikeluarkan dari sana. Keluar itu sendiri, kita meninggalkan hal-hal yang lama. Nah, ayat yang kelima mengatakan, tapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta pada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Jadi orang ini mengatakan, aku suka, aku senang, aku mencintai tuanku. Aku mencintai istri dan anak-anakku. Nggak apa-apa lah, aku jadi budak untuk selama-lamanya. Aku nggak usah keluar jadi orang merdeka. Nggak apa-apa, gitu. Nah, ini sebenarnya juga merupakan gambaran dari Kristus. Di mana Kristus itu, Yesus, dia tidak terpaksa untuk mati di atas kayu salib. Tetapi dia memilih hal itu terjadi pada hidupnya. Dia memilih untuk menjadi hamba. Karena dia mengasihi Bapa. Dan karena dia mengasihi kita, seluruh umat manusia.
Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8 dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil nyawaku. Tapi aku memberikan nyawaku ini dengan sukarela, menurut kehendakku sendiri. Ini tercatat di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Jadi dia dengan sukarela mengikatkan dirinya dengan kita karena kasihnya kepada kita. Dia mau melakukan itu bagi kita. Ayat yang kelima dan keenam dari Keluaran pasal yang ke-21 mengatakan, tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta sama tuanku, kepada istriku, kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Seumur hidup. Jadi tuannya ini membawa hamba itu ke pintu, ke tiang pintu, kemudian mengambil penusuk, entah paku, entah jarum, atau pokoknya suatu hal yang tajam. Kemudian ditusukkan pada telinganya, ditindik, gitu, dilubangi telinganya. Nah, saat kita bicara tentang pintu, kita temukan bahwa pintu itu adalah simbol dari keselamatan. Sama seperti ada darah yang dioleskan pada ambang pintu pada malam Paskah, di mana bangsa Israel masih ada di Mesir, mereka mau keluar dari sana, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk menyembelih kambing atau domba dan kemudian darahnya dioleskan ke sana. Sehingga seisi rumah itu yang ada tanda darahnya ini, mereka selamat, anak sulungnya tidak mati. Jadi daun pintu ditambah darah itu sama dengan salib, gambaran dari salib. Bahkan kalau teman-teman nanti bisa untuk membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-40, yang kemudian nantinya juga dikutip oleh penulis Ibrani di dalam Ibrani pasal yang ke-10, di sana berbicara tentang telinga yang dibukakan. Dan aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Itu merupakan kehendak Allah. Dan dia seakan-akan menunjukkan ini loh, sama seperti telinga yang ditusuk di pintu. Ditusuk di sana. Ini menunjukkan tentang Yesus yang adalah hamba yang taat dengan sempurna. Berikutnya, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu, saya baca sekali lagi. Apabila seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing, karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Jadi sebenarnya saudara, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 ini berbicara tentang Allah yang melindungi para perempuan yang dijadikan istri. Kata hamba, kata budak di sini bicara tentang diambil untuk dijadikan istri. Jadi perempuan ini harus diperlakukan dengan hormat.
harus tetap diberi makan, diberi pakaian, diberikan kasih setia. Jadi kebutuhan dari perempuan ini tetap harus disediakan. Jadi sang tuan harus menyediakan semuanya hal itu. Ini hal yang luar biasa. Dilihat dari apa yang terjadi dalam dunia sosial pada saat itu, kejadian yang terjadi, sejarah yang ada, seakan-akan perempuan itu dinomorduakan, direndahkan, dan lain sebagainya. Dalam hukum Taurat loh, bahkan sebelum Yesus ada, sebelum karya Kristus dilakukan, pada masa hukum Taurat, perempuan itu sudah diberikan satu keistimewaan. Bukan untuk disia-siakan, bahkan ada perlindungan di sana. Dilindungi. Ada perlindungan. Allah memastikan hal ini terjadi. Dan ini merupakan bayangan dari Yesus, sang mempelai pria, dengan mempelai wanita, yaitu gerejanya. Jadi Yesus dia memelihara. Dia memberi makanan secara rohani. Dia mengenakan pakaian kebenaran kepada mempelai wanita. Dan dia tidak pernah menelantarkan mempelai wanita, gerejanya, yaitu kita semuanya. Jadi setiap dari bagian dari hukum ini, saudara, itu berbicara tentang Yesus. Berbicara tentang kehidupan kita bersama dengan Kristus. Di mana hamba merupakan gambaran dari orang berdosa. Tetapi pada tahun yang ke-7 mendapatkan anugerah keselamatan. Sehingga orang ini kan harusnya bebas kan. Harusnya bebas, tapi karena merasakan betapa tuannya itu mengasihi dia. Dia merasa bahwa wah ini suatu hal yang baik. Aku mengasihi Tuanku, aku mengasihi semuanya gitu kan. Sehingga dia memutuskan bahwa aku nggak apa-apa lah aku jadi hamba seutuhnya. Dan itu bicara tentang Yesus yang dia mau untuk menjadi hamba. Hamba yang rela. Hamba yang meninggalkan posisinya yang begitu tinggi. Dia mau untuk melayani. Gambaran dari Yesus yang luar biasa. Dan di sana kita juga melihat tentang adanya perlindungan bagi seorang perempuan. Dan ini merupakan hal yang dahsyat, saudara. Hal yang luar biasa. Bicara tentang kasih Yesus, sang mempelai pria itu, kepada mempelai wanita, kepada gerejanya. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa semua hukum itu merupakan bayangan, dan Yesus adalah penggenapannya. Lalu pertanyaannya yang penting adalah, terus aku sudah melihat semuanya ini, bahwa semua dari hukum Taurat yang dibicarakan tadi, semuanya itu merupakan gambaran dari Yesus, bayangan dari Yesus. Masalahnya adalah apa hubungannya hal itu dengan kehidupanku sekarang sebagai orang percaya? Nah, kita akan lihat beberapa poin tentang hal ini. Yang pertama adalah, sebagai orang percaya, kita menjadi orang-orang yang memiliki kemerdekaan. Kita menjadi orang-orang yang bebas, orang yang merdeka di dalam Kristus. Sehingga kita bisa dikatakan kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita harusnya tidak lagi diperbudak oleh rasa bersalah, tidak lagi diperbudak oleh ketakutan ataupun kegagalan. Kita menjadi orang yang merdeka karena kita ada di dalam Kristus. Hal yang kedua adalah, karena kita ada di dalam Kristus, kita hidup oleh karena anugerah Allah, oleh karena kasih karunia Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita, kemampuan kita. Ingat, 6 tahun itu menggambarkan usaha dari manusia untuk menggapai sesuatu. Tapi tahun yang ke-7 menggambarkan karya Allah yang luar biasa diberikan kepada kita. Kita tidak hidup berdasarkan apa yang bisa kita lakukan, berdasarkan performa kita, tapi kita hidup dari kasih karunia yang dicurahkan Allah kepada kita. Kita hidup sebagai milik Kristus. Ini poin yang ketiga. Sama seperti hamba yang telinganya ditindik itu tadi, yang dicoblos ya, dilubangi telinganya. Kita menanggapi kasih Kristus dengan kesetiaan. Karena kita mengasihi juga. Sebab kita tahu dia sudah begitu besar mengasihi kita. Jadi kita menanggapi Tuhan, melakukan segala sesuatu, melakukan perbuatan baik, mau untuk menaati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bukan karena kita ketakutan, tapi karena kasih. Karena kita punya kesetiaan kepada Tuhan. Mengingat apa yang dia sudah lakukan bagi kita. Hal yang keempat, setelah itu kita bisa hidup di dalam identitas yang baru, di dalam pemeliharaan Allah yang baru. Sebab Kristus itu memelihara kita,
menutupi kita, mencukupi kebutuhan umatnya, dan kita berada di dalam rumahnya bersama-sama dengan dia. Hal yang kelima, karena itu saudara, kita bisa membawa kabar penyelamatan ini, kabar pembebasan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu bisa sampaikan sama dia. Sama seperti Allah sudah memerdekakan kita, kita juga bisa membawa pesan tentang keselamatan ini, kebebasan ini kepada semua orang. Oleh sebab itu, di kesempatan kali ini, maukah saudara merenungkan, kira-kira dari apa yang sudah kita bahas, sudah kita lihat dari Keluaran pasal yang ke-21 ini, mana sih bagian yang sangat berbicara dalam kehidupan saudara, yang benar-benar menyingkapkan Kristus bagi saudara? Yang berikutnya adalah, kira-kira nih, kalau aku melihat kehidupanku, apa yang terjadi dalam hidupku? Apakah ada area dalam kehidupanku di mana aku masih menjadi hamba selama yang 6 tahun itu tadi? Aku belum mengalami kemerdekaan yang ada di tahun yang ke-7. Apakah masih ada hal-hal demikian? Dan berikutnya adalah bagaimana kebenaran dari apa yang sudah kita terima ini, dari bagaimana semua itu menggambarkan tentang Kristus dan karyanya, itu bisa mengubah cara pandang kita, cara pandang saudara, dalam saudara memandang diri sendiri, dan dalam saudara memandang Tuhan, yang sudah mengerjakan segala sesuatu buat saudara. Jadi saya harap hal ini bisa memberkati saudara sekalian. Dari apa yang sudah kita lihat tentang Kristus, kita menemukan bahwa Kristus adalah sang jawaban yang sejati bagi kehidupan kita. Dia yang melepaskan kita, bahkan dia tidak pernah meninggalkan kita, dan dia yang memelihara kita, mencukupi kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena performa yang kita bisa hasilkan, tetapi semua karena kasih-Nya, karena karunia-Nya, karena anugerah-Nya yang melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan kami minta Engkau membuka mata rohani kami, supaya kami selalu bisa melihat Yesus di seluruh Alkitab, di seluruh kitab suci, supaya kami bisa senantiasa diingatkan agar kami tetap masuk di dalam perhentian-Mu. Teguhkan kami sebagai orang-orang yang merdeka, yang hidup di dalam kasih-Mu setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau teman-teman diberkati dengan pelajaran Bible Study pada kali ini, bisa like, subscribe, bisa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti kalau ada video-video baru bisa mendapatkan notifikasi, dan jangan lupa untuk bagikan kepada teman-teman, kepada keluarga, tetangga, sama semua orang lah, tinggal di-share saja, dibagikan, supaya makin banyak orang bisa diberkati dan bisa mengalami kemerdekaan seperti yang kita miliki di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.